Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, sobat semuanya, di hari ini kita akan membahas sedikit tentang 5 bukti yang harus dikumpulkan oleh kepala sekolah. Nah, masih banyak kepala sekolah yang bingung tentang apa sih harus dikumpulkan, bagaimana caranya. Nah, mari kita sama-sama belajar di hari ini. Yang pertama, mari kita lihat di PMM, di akun kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sebagai pejabat kinerja akan melakukan penilaian kepada guru-guru yang ada di sekolahnya. Di saat kita mengklik melakukan penilaian, di bagian ini nanti, dan yang berikut adalah kepala sekolah harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah disediakan. Nah, dokumen-dokumen apa sih yang harus dikumpulkan oleh kepala sekolah? Yang pertama adalah dokumen KOSP. Yang keempat adalah dokumen kehadiran kelas. Dan yang kelima adalah surat penugasan. Nah, lalu apa saja sih hal-hal yang harus dipersiapkan untuk memenuhi dan bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu, di bagian bawah ini atau di bagian beranda, di sini ada tulis pelajari panduan. Di pelajari panduan ini Bapak Ibu, di bagian bawah itu ada per Dirjen GTK nomor 7607-B-B1-HK-03-2023 tentang petunjuk teknis pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru juga bisa membaca hal-hal yang harus dikumpulkan oleh kepala sekolah di sini juga. Nah, di bagian bawah ini Bapak Ibu ya, tinggal diturunkan dan Bapak Ibu tinggal melihat saja hal-hal apa saja yang harus dikumpulkan oleh kepala sekolah. Mari kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya, di bagian bawah. Nah, ini adalah tentang poin pengembangan kompetensi RHK kita. Ini terbagi dalam kategori kontribusi terhadap komunitas belajar, ini ada RHK-nya, kemudian juga ada kontribusi terhadap sumber belajar, kemudian ini ada non pelatihan, Ibu ya, non pelatihan, kemudian juga ada pelatihan, dan juga ada pendidikan. Bapak Ibu tinggal melihat saja kategori-kategori apa yang Bapak Ibu pilih ya. Kemudian Bapak Ibu di sini juga ada kontekstualisasi perilaku kerja. Ya, jadi aspek berorientasi pelayanan yang 7 aspek itu Bapak Ibu tinggal melihat di sini saja Bapak Ibu ya. Ada 7 aspek yang kita pilih. Kemudian juga Bapak Ibu ada kontekstualisasi perilaku kerja kepala sekolah. Nah, ini untuk kepala sekolah Bapak Ibu. Dan setelah itu Bapak Ibu kita akan melihat di sini juga bukti dukung pelaksanaan rencana hasil kerja. Ini untuk guru yang pertama Bapak Ibu. Ini tinggal dilihat saja. Dan yang berikut adalah bukti dukung rencana hasil kerja kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa hal yang dijelaskan. Contohnya tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam meningkatkan pembelajaran. Bapak Ibu tinggal melihat di sini ya. Nah, hal apa sih yang Bapak Ibu harus kumpulkan. Nah, atau juga Bapak Ibu ini tentang bukti dukung dalam pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu tinggal lihat di sini bahwa dalam tahap pelaksanaan kinerja guru kepala sekolah diminta untuk mengunggah beberapa hal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu adalah dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan, kemudian ada juga dokumen laporan satuan pendidikan, kemudian ada rangkuman kehadiran guru,
kemudian juga adalah surat penugasan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah beberapa penjelasannya. Untuk dokumen KOSP, dokumen KOSP yang diunggah merupakan dokumen KOSP yang disusun oleh kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, untuk dokumen perencanaan satuan pendidikan, ini dokumen perencanaan satuan pendidikan adalah dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengolahan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Dalam ketuntasan tersebut dijelaskan bahwa perencanaan kegiatan pendidik dituangkan dalam rencana satuan pendidikan. Rencana kerja satuan pendidikan terdiri atas rencana kerja pendek, jangka pendek ya, kurun waktu 1 tahun, dan rencana kerja jangka menengah kurun waktu 4 tahun. Untuk konteks pengolahan kinerja kepala sekolah, dokumen perencanaan satuan pendidikan yang diunggah pada dokumen RHK atau rencana kerja jangka pendek atau biasa disebut dokumen rencana kerja tahunan. Kemudian Bapak Ibu, untuk dokumen laporan satuan pendidikan, ini dokumen laporan satuan pendidikan adalah dokumen laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan. Untuk konteks pengolahan kinerja tahun 2024, maka dokumen yang diunggah adalah laporan pelaksanaan kerja dan anggaran tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu, untuk rangkuman kehadiran guru merupakan hal yang sama dengan dokumen rekapitulasi kehadiran bulanan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi yang diunggah bukan daftar hadir, namun rekapitulasi kehadiran kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Kemudian yang berikut adalah surat penugasan. Surat penugasan yang dimaksud adalah jika Anda merupakan kepala sekolah definitif, surat penugasan yang dimaksud adalah keputusan kepala daerah tentang pengangkatan kepala sekolah. Jika Bapak Ibu bertindak sebagai pelaksanaan tugas kepala sekolah atau PLT kepala sekolah, surat penugasan yang diunggah adalah surat perintah sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Jika Bapak Ibu bertindak sebagai pelaksana harian kepala sekolah atau PLH kepala sekolah, surat penugasan yang diunggah adalah surat perintah sebagai pelaksana harian kepala sekolah. Informasi tentang cara unggah bukti oleh kepala sekolah dapat dikunjungi di sini. Kita klik sini sih Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah ini saja, kemudian Bapak Ibu tinggal mengunggahnya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan di malam ini tentang bukti dukung dalam pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, selamat berpuasa Bapak Ibu, dan jika ada pertanyaan silakan bisa menulis di